Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Andika. Kita di Mekanika Solid kali ini akan mempelajari tentang tegangan geser akibat geser transversal. Berikut adalah outline daripada kuliah kali ini untuk series tegangan geser, di mana kita awali dengan pendahuluan, lalu penurunan rumus dari tegangan geser itu sendiri, penampang persegi panjang, penampang berbentuk T, dan penampang I. Ya, untuk memulainya, mari kita awali dengan pendahuluan. Oke, untuk refresh kembali, kita lihat dua kasus ini. Yang pertama adalah beban terpusat yang bekerja di sebuah balok dengan perletakan A sendi, B roll. Sementara di kasus yang sebelah kanan adalah sama sebenarnya strukturnya A sendi, B roll dengan jarak yang sama juga, hanya saja bebannya terbagi merata, gitu ya. Kemarin waktu di mata kuliah statika, teman-teman sudah mempelajari bagaimana menggambar serta menghitung diagram gaya dalamnya. Untuk normalnya, karena dia tidak ada gaya aksial, maka dia 0. Lintangnya menjadi seperti ini untuk kasus beban terpusat gitu ya. Sementara beban terbagi merata seperti ini. Sementara untuk momennya di beban terbagi merata dia melengkung seperti ini. Ingat, dia tidak ada ya gaya di sini ya. Kalau misalkan di sini ada gaya, bentuknya tidak seperti ini nih. Diagram gaya dalam momennya. Oke, dia menjadi seperti ini. Nah, di sini naik lalu turun. Sementara untuk momen pada beban terpusat dia bentuknya linear persamaannya. Di sini di kasus ini bentuknya segitiga. Oke. Nah, coba diingat-ingat kembali ini momennya di mana berikutnya adalah lintangnya adalah turunan pertama dari momen gitu ya. Lalu yang terakhir ini adalah normalnya. Dan kalau teman-teman perhatikan Q atau beban terbagi merata itu bisa diperoleh dari menurunkan V atau gaya dalam lintang atau gaya dalam geser terhadap X-nya. Cek kembali video reaksi perletakan dan gaya-gaya dalam jika kalian lupa. Nah, coba kita ambil contoh yang lain, misalkan A dan B, 8 meter, beban terpusat di tengah, P seperti ini, gitu. Lalu, kalau kita perhatikan di mata kuliah mekanika solid ini, kita sudah meninjau secara 2 dimensi dan bahkan 3 dimensi, gitu ya. Di sini kita ambil balok dengan ketebalan tertentu, jadi teman-teman bisa lihat di sini, dia agak lebih tebal, P, dan lintangnya sama ya, seperti yang sebelumnya, kayak gini caranya. Kita ambil DX di area sini, di mana berarti kotakan ini yang kita akan ambil. Di mana penampangnya itu sendiri kalau kita ambil dari sisi sini, dia lebarnya B, tingginya H, dan ini menjadi sumbu X-nya gitu. Ini adalah sumbu X-nya kalau teman-teman perhatikan. Ini adalah Y-nya, ini Z-nya, X, Y, Z gitu ya untuk kaidah tangan kanannya. Nah, tegangan geser yang bekerja di satu sisi elemen selalu disertai dengan tegangan geser yang besar sama dan bekerja tegak lurus muka elemen tersebut. Jadi gampangnya kalau saya ambil DX di sini, kotak ini, misalkan sampai dengan sini nih kita potong, itu adalah ini gitu ya, sampai sini kita potong adalah ini DX-nya. Di sisi yang kanannya bekerja lintang kan arahnya begini dan begini gitu ya. Jadi di sisi situnya bekerja seperti tersebut. Gitu. Nah, katakanlah ini yang pada bagian ke bawahnya V. Tegangan geser itu direpresentasikan dengan tau. Itu yang ini. Yang ada banyak garis-garis ke bawah sejajar gitu ya. Dikatakan tadi memiliki padanannya yang bekerja tegak lurus dari muka elemen. Berarti kalau ini muka elemennya, tegak lurusnya berarti ke sana nih teman-teman. Nah, ke sana. Corresponding longitudinal shear, inilah yang tadi ke arah sananya, kan arah longitudinal ya, mengikuti arah panjang baloknya. Corresponding longitudinal shear stress that acts along the length of the beam atau longitudinal shear stress. Ini yang dikotakin. Dia yang berwarna biru lebih gelap.
biru tua yang ini nih, sesuai dengan tulisan ini. Inilah yang disebut dengan corresponding shear-nya. Oke, apa maksudnya? Coba teman-teman tangkap dulu, kita terima dulu. Jadi nantinya kalau kotak ini kita ambil gitu ya, katakan adalah sebuah titik di sini, tempat titik merah itu, maka kotak tadi, kalau kita gambarkan kotak, titik tersebut, ada yang ke sananya, yang atas, lalu yang ke bawahnya, ke bawah, dan ada reaksinya, gitu ya. Jadi kalau di titik ini dia menjauh panahnya, maka di titik ini pun dia menjauh panahnya, sehingga di bagian sini dia panahnya bertemu. Inilah dalam penggambaran tegangan geser, gitu ya, dari sebuah titik yang ditinjau di sini, gitu ya. Di sini diperoleh gambarnya seperti ini. Ini adalah tegangan geser yang bekerja di samping, yang tak lain tak bukan berasal dari ini. Sementara yang warna di atas, yang biru tua ini adalah corresponding longitudinal shear stress tadi yang bekerja di permukaan sisi sininya. Oke, coba disimpan dulu mengenai hal ini, dipahami baik-baik ya. Nah, sebenarnya efek dari longitudinal shear stress itu ada nggak sih? Nah, di sini akan kita lihat ada dua kasus. Satu, kayu ditumpuk 3 lapis gitu ya, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 lapis tanpa dilem, yang di sebelah kanannya ditumpuk dengan dilem atau bonded gitu ya. Katakanlah kita bebani P di tengah, sama seperti kasusnya di sebelah kiri ini, maka apa yang terjadi? Kayu yang ditumpuk tanpa lem di ujungnya akan menjadi seperti ini bentuknya. Oke, sementara kayu yang dilem, lalu kita tumpuk di beban yang sama, dia miringnya serempak gitu untuk ketiga lapis tersebut, tidak ada bagian yang gini. Inilah yang disebut dengan sliding, gitu ya. Di sini tidak terdapat sliding. Nah, longitudinal shear stress tadi bekerja mencegah terjadinya sliding mechanism, gitu, dan jika kondisinya di bonded gitu ya, karena ketika di bonded dia ada sliding mechanism yang tertahan oleh lem yang tersebut gitu. Sementara kalau tidak bond, tidak disatukan atau tidak dilem, maka sliding tadi tidak ada yang nahan sehingga dia bergeser kayunya. Oke, nah jadi muncullah dari sini shear stress gitu ya pada yang namanya shear strength. Jadi tadi akibat gaya dalam geser, muncul tegangan geser, shear stress. Shear stress-nya yang arah vertikal ini ada padanannya, yang arah longitudinalnya, sehingga memunculkan shear stress arah longitudinal. Nah, shear stress ini keduanya tentu berefek kepada strain atau regangan, sehingga muncullah shear strain. Dari sinilah muncul dari shear strain tadi menyebabkan terjadinya distorsi pada penampang. Mirip kayak gini sebenarnya, tetapi kita kondisikan ketika dia menyatu semua, distorsinya seperti apa? Mari akan kita simak. Nah, sebelum terjadi deformasi dia seperti ini, lalu akibat gaya gesernya, dia terdistorsi. Terdeformasilah menjadi seperti ini bentuknya. Kalau garis-garis yang tadi lurus semua seperti di atas ini, dia makin ke ujung makin besar distorsinya, teman-teman. Nah, ini dia. Inilah yang perlu kita perhatikan, efek dari shear strain tersebut memunculkan terjadinya distorsi pada penampang. Tentunya hal ini mudah kelihatan kalau penampangnya yang elastis, contohnya karet gitu ya. Tapi penampang yang kaku seperti beton atau baja mungkin tidak terlalu kelihatan. Inilah yang disebut dengan fenomena warping. Nah, jadi teman-teman, di sini kita interest pada gaya dalam lintang gitu ya, V seperti ini. Lalu jadi daya dalam dasar lintang memunculkan tegangan geser. Tegangan geser akibat geser transversal, yaitu gaya geser transversal bukan gaya torsi. Jadi tegangan kemarin teman-teman sebelum masuk ke lentur sempat belajar tentang torsi. Torsi itu akibat torsi memunculkan tegangan geser juga, tapi tegangan gesernya adalah geser torsi. Di sini kita masuk kepada geser yang disebut sebagai geser transversal akibat gaya dalam lintang. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa baca lebih lengkap. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.